Kalau ini sudah Ustazah? Ya, Alhamdulillah. Baik. Halaman 98 baru kemarin ya. Halaman 43 ya? Ini ada cara main ini tapi mendadak lupa. Ya, masih di Aqsal Halqi ya, Ustaz? Adana. Oh, ada. Iya, halaman 98 kalau di PDF-nya. Oh iya, iya. Siap. Baik, baik. Sini di buku 43. Nah, Ustaz. Ini bisa yang cepat-cepat. Pada Allah jadi. 93 ya Ustazah. Ini insya Allah Ustaz. 98, Ustaz. Oh, 98. Adana Halqi. Oh, ini Aqsal, ya. Oh, berarti satu lagi berarti ya. Oh, satu sudah. Ya, di bawah. Oke. Nah, ini. Baik Ustaz, kepada Ustaz waktu kami persilahkan. Tafadhol masykurun. Khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in maba. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini dengan rahmat, ridha, hidayah serta inayahnya kita bisa hadir dalam mengikuti kajian ilmu tajwid yang kita ambil dari kitab Al-Musawwar yang disampaikan oleh Dr. Aiman. Mudah-mudahan tentunya kita berharap mendapatkan ilmu yang barokah dari kitab yang ditulis oleh beliau ini. Sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tetap istiqamah dalam sunnah dakwahnya hingga akhir hayat kita. Para asatidz dan ustadzat serta khusus ya yang bisa mengikuti daurah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dari kitab yang akan kita bahas. Sudah kita bahas beberapa hal yang berkaitan dengan buku ini, di antaranya adalah tentang makharijul huruf ya. Kemarin sudah kita jelaskan tentang makna makharijul huruf. Sedikit ada pengulangan. Makharij diambil dari kalian makhraj yang artinya adalah tempat keluar huruf. Ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan, di antaranya adalah aqsal halqi, ada wastul halqi. Ada dua yang sudah kita sampaikan, walaupun ada sebelumnya yang berkaitan dengan al-maddiyah ya. Al-maddiyah juga sudah kita jelaskan. Nah, malam ini kita akan menyampaikan tentang hal yang berkaitan dengan adanal halqi atau yang kita sebut dengan ujung tenggorokan. Kalau sebenarnya adana ini adalah paling dekat ya. Paling dekat adana. Kalau lawannya bisa dengan ba'id ya. Atau aqsa, paling jauh. Adana al-halqi. Artinya paling dekat tenggorokan kita ke lidah. Sehingga dia disebut dengan adana al-halqi. Ada beberapa huruf yang keluar dari sana, tentunya yang mungkin juga sudah pahami, tapi nggak apa-apa untuk kita sampaikan pengulangan dan pengulangan supaya kita lebih bisa menyampaikan kepada murid-murid kita tentunya. Mantiqatu jazril lisan.
Mantiqah maknanya adalah area ya, atau tempat nih ya. Jazril lisan artinya jazri adalah pangkal, al-lisan maknanya adalah lidah ya. Area pangkal lidah ma'a al-hanaqil lahmi. Artinya beserta langit-langit ya, langit-langit al-hanaq, langit-langit al-lahmi yang berdaging. Jadi kita lihat ada langit-langit di atas di atas lidah kita itu ada langit-langit yang berdaging. Kalau ke depannya itu tulang ya. Jadi ada yang langit-langit yang berdaging, dagingnya tipis sebenarnya. Bisa kita lihat. Ada di atasnya itu adalah langit-langit yang bertulang. Apa yang keluar dari sana adalah makhrajul ghain thummal kha. Makhrajul ghain thummal kha. Ada dua huruf yang keluar, diantaranya adalah huruf gha dan huruf kha. Ini yang perlu kita perhatikan, yang keluar dari sana. Sedikit perbedaan ya antara kha dan gha yang kita lihat di dalam kitab ini. Beliau sudah mencantumkan sangat sedikit perbedaannya. Yang pertama mungkin huruf gha ya, yang sering mungkin kita lihat dari murid-murid kita ketika mereka menuturkan huruf gha itu adalah hurufnya itu seperti huruf G bahasa Indonesia ya. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Jangan sampai mereka membaca huruf gha itu dengan huruf go ya. Go, biasanya seperti itu. Goiril, goiril. Nah, sebenarnya tidak seperti itu ya bahasa Arabnya. Gha ya, gha. Karena tadi ada sedikit pangkal tenggorokan itu ya. Tenggorokan tadi, pangkal lidah tadi itu eh, sedikit menempel di eh, langit-langit yang berdaging. Gha. Ya, gha. Banyak di antara murid-murid kita masih membaca goiril, goiril, goiril. Nah, ini yang perlu untuk kita koreksi bersama ya. Jangan sampai mereka masih membaca goiril, tapi gha ya, goiril, mag. Jangan sampai mereka membaca mag atau mag. Nah, artinya mereka menjadikan huruf gha tadi dengan huruf go. Bahasa kitanya ya. Atau ada sebagian di antara murid-murid kita mungkin yang tidak mengalirkan suara gha-nya ya. Atau tidak merokhawahkan. Ghairil maghdu. Nah, artinya mematikan ya. Padahal ya kan salah satu sifatnya adalah ar-rokhawah. Rokhawah itu artinya ada aliran suara yang kita alirkan. Walaupun tidak boleh bersangatan ya. Ghairil maghdu. Nah, ada aliran sedikit suara yang ada di huruf gha. Tapi banyak di antara murid kita mungkin yang tidak mengalirkannya. Ghairil maghdu. Mereka membacanya ghairil maghdu. Dan yang perlu kita koreksi ketika kita mengoreksi bacaan dari santri-santri kita ketika mereka membaca kalimat ghairil maghdubi. Atau mungkin banyak di antara murid-murid kita yang merubah ya, bisa jadi ya. Merubah huruf kha dengan gha ya. Huruf kha dengan gha. Karena memang sangat tipis perbedaan antara huruf
gha dengan kha. Ada yang membaca yang sebagiannya yaghsha. Nah, seperti itu. Itu perlu kita koreksi. Yaghsha. Jangan sampai berlebihan ya, berlebihan dalam mengalirkannya juga tidak dibenarkan. Saya juga lihat di apa ya, di YouTube atau di Instagramnya Syekh Aiman, beliau juga mengatakan seperti itu. Ya, jangan terlalu bersangatan juga dalam mengalirkannya, sedikit aja ya. Ya, ya, jangan jangan sampai seperti itu. Yaghsha, tapi yaghsha. Atau ada juga di antara murid-murid kita yang mungkin saja memantulkan huruf gha tadi ya, mengkolkolahkan ya, mengkolkolahkan. Nah, ini juga tidak dibenarkan, harus kita koreksi. Ghairil maghdu, ghairil maghdu. Nah, ada sedikit dikolkolahkan, bukan dialirkan. Yang sebenarnya yang perlu adalah dialirkan. Ada rokhawah ya, bukan dikolkolahkan. Apalagi dibaca dengan ghairil maghdu. Nah, itu lebih parah lagi ya. Sedikit dikolkolahkan pun tidak. Yang disebut dengan huruf gha itu salah satu sifatnya adalah dirokhawahkan. Ghairil maghdu, tidak boleh bersangatan atau berlebihan, tidak boleh juga kita kolkolahkan. Ini mungkin sedikit tentang huruf gha ya, yang perlu kita koreksi dalam murid-murid kita ketika kita mengajarkan huruf gha, baik melalui kitab ini ataupun mungkin kitab yang sudah ada ya di pegangan kita masing-masing. Yang kedua adalah makhraj huruf kha ya. Makhraj huruf kha. Nah, kha juga sedikit ya, kita lihat bahwa huruf kha itu mirip dengan huruf gha. Tapi Syekh Aiman yang pernah saya lihat di YouTube beliau tentang mengucapkan huruf kha ya, huruf kha. Nah, juga beliau menyampaikan kepada kita tidak boleh memanjangkan bunyi nya ya. Jangan sampai kita menjalankan kho ya. Kho. Nah, sampai beliau mengatakan orang-orang Indonesia, Malaysia, Filipina kata beliau itu terlalu memanjangkan nya ya. Kho, kho gitu. Nah, itu juga dikoreksi beliau sampai mungkin karena terlalu banyaknya orang Indonesia yang seperti itu sampai dia mengucapkan ada kata-kata Malaysia, ada kata-kata Indonesia dalam apa namanya penyampaian beliau tentang makhraj dari huruf kha. Jadi ketika kita mengucapkannya, mengoreksi kepada murid-murid kita, jangan sampai kita mendengar mereka mengatakan kha, kha ya, artinya panjang benar nya ya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Cukup dengan mengatakan kha, 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 kha. Yang kedua juga tidak boleh ya, mereka itu menyamakan huruf kha dengan memonyongkan. Nah, ini juga sering ya kita lihat murid-murid kita dengan memonyongkan ya, memonyongkan mulutnya. Kha, kha, seperti ya, kha, kha. Jadi ketika mulut dimonyongkan, maka terjadilah huruf kha itu mirip dengan ada wawunya. Kha, kha. Yang sebagian itu tidak dibenarkan. Nah, pertama tadi, kesalahan yang disampaikan oleh beliau adalah terlalu mengekhkannya huruf kha ya. Kha, kha, kha. Tidak boleh terlalu menebalkannya dan tidak boleh terlalu menipiskannya. Dia sedang-sedang saja. Kha.
Khohi, walaupun mungkin ketika berbaris kasrah sedikit ditipiskan ya. Khohihu ya. Khohihu. Tidak boleh tadi kita monyongkan bibir dengan mengatakan khohi, kho. Nah, ini yang kesalahan yang dikoreksi oleh ulama-ulama kita tentang huruf kho ya. Terlalu tebal juga tidak boleh, tidak ditebalkan juga tidak boleh. Jadi memang benar-benar dia pas di tengah-tengah ya. Khohihu. Kho, tidak boleh. Khi juga tidak boleh. Terlalu ada aliran yang panjang yang kita sampaikan. Berikutnya tentunya sama seperti yang di atas ya. Kho itu ya tidak boleh sama dengan huruf gho, sama ya. Tidak boleh disamakan huruf kho dengan gho. Tetap harus dibedakan antara kho dengan gho. Jadi gho itu lebih ringan, sedangkan kho itu agak sedikit lebih kasar. Berikutnya adalah huruf qaf ya. Qaf. Tempat keluar huruf qaf ada aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Aqsa ya, bagian paling jauh atau pangkal lidah ya. Jauh si aqsa itu paling jauh atau pangkal lidah. Lisan lidah ma'al hanakil lahmi. Nah, dengan langit-langit al-hanak, langit-langit mulut, al-lahmi yang berdaging ya. Atau bagian yang lembutnya ya, bagian lembutnya. Artinya dia di pangkal lidah. Tapi kalau yang kho dengan gho tadi adalah di pangkal tenggorokan. Kita lihat dari kitab yang sudah ditulis oleh beliau ya. Ada beberapa koreksian mungkin yang bisa kita lihat, yang kita sampaikan kepada murid-murid kita. Biasanya pertama huruf ko itu adalah menyamakan huruf ko dengan ka ya. Artinya terlalu menipiskan huruf ko sehingga mirip dengan huruf ka. Al-mustaqim, al-mustaqim, taqim, takim. Artinya terlalu tipis sehingga huruf qaf menjadi huruf kaf. Itu juga koreksian yang perlu untuk kita koreksi kepada murid-murid kita. Al-mustaqim, mustaqim. Huruf qaf tentunya itu tidak boleh ada hamasnya ya. Tidak boleh ada hamasnya karena bukan huruf hamas ya. Berbeda dengan kaf ya. Ya memang dia bagian dari huruf hamas, al-hams. Yang boleh ada aliran napas ketika kita menuturkannya. Kakiku, kakiku. Walaupun nanti kita bahas huruf kafnya, itu juga tidak boleh bersangatan napasnya. Kakiku. Jangan sampai seperti itu ya. Kakiku. Tidak boleh. Qaf itu sama sekali tidak boleh ada aliran napas ya yang keluar dari huruf qaf. Sehingga kayak membaca mustaqim dibaca mustaqim. Nah, ada aliran napas yang keluar. Dia tidak boleh ada aliran napas yang kita ucapkan ketika menuturkan huruf qaf ya. Atau juga banyak di antara murid-murid mungkin ketika wakaf ya, terlambat dalam menuturkan huruf qafnya atau qalqalahnya. Al-falaq. Seperti itu. Nah, itu juga terlambat, jangan sampai terlambat ya. Al-falaq. Falaq ya. Jangan al-falaq. Jangan juga terlalu lama sehingga qalqalahnya bertambah dengan huruf hamzah umpamanya. Al-falaq.
falaq, falaq. Nah, itu juga tidak. Falaq, qa. Ya, jadi qa-nya sudah ada tambahan huruf hamzah di ujungnya. Nah, ini juga punya koreksi ya. Kita koreksi mungkin murid-murid kita yang membaca seperti itu ya. Huruf juga tidak boleh dibulatkan ya, atau dimonyongkan mulut kita dalam menuturkannya. Tidak boleh dibaca qola, qola. Nah, ko. Jadi ketika kita memonyongkan mulut kita pada lebar fathah umpamanya, maka dia akan menghasilkan suara seperti suara waw. Qola atau seperti o ya. Qola. Walaupun bunyinya mungkin O, tapi tidak boleh menjadi huruf O ya. Dia hanya suara O ya, bukan huruf O. Huruf O di dalam bahasa Arab itu tidak ada, tapi suara O dalam bahasa Arab itu ada. Huruf yang tidak ada, tapi suaranya ada. Qala, qala, dengan qala, qala. Mungkin juga koreksian ya, yang perlu kita koreksi ketika kita mengajarkan ke murid-murid kita. Yang belum mengajar juga nggak apa-apa ya, yang takhusus kan sudah calon ya, calon pengajar. Jadi harus siap-siap untuk mengajarkan ya ilmu-ilmunya kepada murid-muridnya. Mungkin dia tidak mengajar di Al-Madinah, tapi juga mengajar di tempat-tempat yang lain. Nah, ini juga perlu untuk kita sampaikan kepada murid-murid kita. Jadi tadi itu huruf qaf ya. Di makhrajnya kata beliau adalah aqsal lisan ma'al hanakil lahmi. Bagian pangkal lidah ya dengan langit-langit mulut yang berdaging. Artinya sedikit agak lengket ya, sedikit agak lengket ke langit-langit mulut yang berdaging yang paling jauh ya, paling jauh tadi. Berikutnya adalah huruf kaf ya. Makhrajul kaf ya, makhraju al-kaf. Kalau kita perhatikan al-kaf itu sama ya, sama dengan qaf dalam segi makhrajnya walaupun sifatnya berbeda. Aqsal lisan ma'al hanakil lah wal 'azami. Ada sedikit tambahan ya. Kalau di apa namanya? Qaf tadi sampai al-lahmi saja. Kalau ini ada 'azami wal 'azami. Aqsal lisan artinya bagian pangkal lidah ya. Ma'al halakil lahmi artinya dengan langit-langit mulut yang berdaging ya. Dan yang bertulang ya. Yang berdaging itu ada gambarnya ya. Tidak terlalu panjang ya. Sedapannya itu adalah bertulang. Jadi kaf itu sedikit masuk makhrajnya ke langit-langit yang bertulang. Ka, ka. Kalau ko tadi sama sekali enggak. Kalau ini masuk ya. Ka, ka, ka. Perlu kita perhatikan dalam huruf kaf ini ya. Yang perlu mungkin kita koreksi murid-murid kita ketika mengajarkan tentang makhraj huruf kaf ini adalah pertama tidak boleh dipantulkan ya. Yaktubun, jangan sampai mereka yaktubun, yaktubun atau makzum, jangan yaktubun. Nah, ini yang perlu kita koreksi. Jangan sampai mereka membaca yaktubun. Atau bisa juga dengan terlalu memanjangkan sifat rokhawah yang ada dalam huruf kaf. Ya. Itu juga tidak boleh ya. Yaktubun. Itu terlalu ya. Yaktubun. Yaktubun. Nah, dia terlalu memanjangkan. Padahal dia bukan rokhawah ya. Jadi bukan rokhawah.
dia adalah syiddah, tapi dirokhawahkan. Nah, seolah-olah kita buat dia seperti rokhawah. Atau menurut ulama-ulama yang lain itu ya kaf ya yang sebelumnya tadi adalah syiddah, tapi terlalu melebih-lebihkan al-hams pada huruf kaf. Nah, itu juga tidak boleh ya. Terlalu melebih-lebihkan huruf melebih-lebihkan su dalam huruf kaf. Contohnya umpamanya tadi seperti yang saya sampaikan ak 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 ak. Nah, itu terlalu ya. Jangan sampai kita tidak mengucapkan huruf kaf itu dengan ak ka, ki, ku. Nah, itu terlalu melebih-lebihkan al-hamsu yang ada dalam huruf kaf. Cukup dengan kakiku, tidak kakiku. Jangan terlalu melebih-lebihkan al-hamas yang ada di huruf kaf. Sekali lagi, bahwa huruf kaf ya itu berada di pangkal lidah, ya pangkal lidah tadi sedikit maju ke depan atau lidah kita maju ke depan sampai sedikit menyentuh daging ya, daging yang bukan daging ya, artinya apa namanya eh, tulang ya, tulang dari mulut kita yang ada di atas. Jangan sampai itu berlebihan. Yang kedua, tadi kesalahan yang biasa dilakukan oleh eh, kita tentunya merokhawahkan huruf kaf, padahal dia bukan rokhawah. Nah, itu juga harus hati-hati, jangan sampai akbar. Nah, dia bukan huruf rokhawah, dia adalah syiddah. Semakin ditekan pada dasarnya dia semakin kuat karena ada dia al-hamsnya, maka kita keluarkan sedikit hamsnya. Ak, ak, ya sedikit ada ak. Jangan sampai kita membacanya dengan akbar. Tidak boleh dirakhawahkan, tidak boleh juga terlalu dihamaskan. Sedikit saja kita ketika menuturkan huruf kaf tadi. Hamasnya sedikit ya. Ak, ak, ak. Kakiku, jangan kakiku. Ini yang kita lihat dari huruf kaf ya. Mungkin sudah juga kita sampaikan kepada murid-murid kita, koreksiannya saja mungkin yang perlu untuk kita jelaskan. Berikutnya adalah makhrajul jim ya, makhraju al-jim min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Dia dari bagian tengah lidah ya, wasati tengah ya, al-lisan lisan ma'a wasatil hanakil a'la dengan langit-langit mulut atas ya. Jadi bagian tengah lidah dengan tengah langit-langit mulut atas. Ja ya, ji ju baj. Jangan sampai kita menuturkannya dengan di ujung lidah. Jajiju. Ya, masih banyak mungkin murid-murid yang mengucapkan seperti itu ya. Jajiju. Artinya huruf jim itu berada di ujung lidah. Kalau huruf jim itu berada di ujung lidah, maka bunyinya seperti itu. Wajah. Atau mungkin terlalu menebalkannya. Dia tidak di ujung lidah, tidak di tengah, tapi berada di pangkal. Itu juga berbahaya. Jadi ketika kita melihat mungkin murid-murid kita yang masih wajah, nah itu berarti di pangkal lidah dia membaca jim.
Kalau wajah, nah, itu di ujung lidah. Wajah, nah, itu di pangkal lidah. Karena juga perlu untuk kita perhatikan. Dia harus di tengah lidah ya. Nah, sedikit apa namanya menempel di langit-langit mulut bagian atas ya. Jajiju waja'alna fiha waja'alna fiha ja ya. Jadi kesalahan yang sering itu adalah menempelkan huruf jim di ujung lidah. Nah, sehingga bunyinya wajah, wajah, waja'alna. Nah, itu ya. Itu yang perlu untuk kita koreksikan ketika murid kita menuturkan huruf jim ya. Yang kedua mungkin kurang qalqalahnya ya. Sering kita lihat juga ketika mereka membaca huruf jim. Ajramu, ya. Harus qalqalahnya sempurna ya. Ajramu, bukan aja. Nah, itu juga ada yang seperti itu ya ketika menuturkan huruf jim. Artinya kurang qalqalahnya atau sama sekali tidak mengkolkolahkannya ya. Nah, ini juga perlu ya untuk kita koreksi. Jadi huruf jim itu tidak sama dengan huruf J ya, huruf J bahasa Indonesia kita ya. Jangan sampai mereka membaca ja, 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 iza, ja, ja. Karena huruf jim itu berada di tengah lidah, sedikit kita pantulkan ya, sedikit di tengah lidah, sedikit kita pantulkan ke langit-langit mulutnya, bagian atas. Berikutnya adalah makhraj. Nah, tahu makhraj asyin ya, asyin itu min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Itu dari tengah lidah ya, dari bagian tengah lidah sama dengan ja tadi, dengan tengah langit-langit bagian mulut yang atas ya. Ma'a wasatil hanaki al-a'la. Benarnya bersama dengan jim ya. Cuma bedanya kalau jim itu benar-benar dia agak nempel ya ke langit-langit ya, ke langit-langit mulut bagian atas. Kalau dia sya ini agak renggang. Nah, itu perbedaan antara ya dengan sya. Kalau sya itu agak direnggangin sedikit, artinya tidak nempel banget, sedikit aja ya. Nah, sedikit aja, tapi kalau jim itu dia nempel ya, agak nempel. Beda lagi dengan ya nanti ya, renggang banget ya, agak renggang ya. Sedikit direnggangkan dari langit-langit mulut bagian atas. Sya, sya ya. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid-murid kita mungkin bisa merubah huruf sya dengan sin. Ya, ada yang seperti itu ya. Masih membaca ashadu ya. Ashadu. Atau mungkin huruf sod ya. Ashadu. Ada yang begitu juga ya. Atau ada juga yang membulatkan bibir. Bisa juga. Ash. Ash. Walaupun mungkin sedikit apa ya. Mirip ya. Mirip suaranya. Tapi tidak benar secara makhrajnya. Ada ya, banyak ya di antara orang-orang Indonesia, terutama atau murid-murid kita mungkin yang masih memonyongkan mulutnya ya. Ash, 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 ash. Jadi monyongkan mulutnya sehingga mirip dengan huruf sya. Pada dasarnya mulut tidak boleh monyong ya. Tidak boleh monyong ketika kita menuturkan huruf sya ya.
Ini sedikit koreksian ya terhadap huruf sya. Ya benar-benar kita menyampaikan kepada mereka bahwa huruf sya itu pertama harus dibedakan antara sa dengan sya. Apalagi dengan as-sad. Nah, berbeda jauh ya. Jangan sampai ada baca huruf sya itu dengan sa atau so. Atau mungkin dengan huruf-huruf yang lain. Yang kedua, tidak bolehnya memunyongkan atau membulatkan bibir ketika menuturkan huruf sya. Kecuali dia berharokah dhammah setelahnya ada waw ya. Syu. Nah, mau tidak mau dia harus mengikuti aliran dari huruf waw yang ada. Sehingga sedikit dimonyongkan. Bukan karena syanya yang monyong, tapi karena ada huruf waw yang akan kita ucapkan setelahnya. Berikutnya adalah huruf eh, ya. Makhrajul ya ghairu al-maddiyah. Tempat keluar huruf ya yang bukan huruf mad ya, yang bukan huruf mad. Kemarin sudah kita jelaskan yang berkaitan dengan huruf mad. Min wasatil lisan ma'a wasatil hanakil a'la. Dari tengah lidah ya, tengah lidah dengan tengah langit-langit mulut atas. Sama ya, ini tiga ini cuma perbedaannya sedikit ya. Ada yang nempel banget, ada yang tidak nempel banget, ada yang agak renggang. Nah, kalau yang iya ini tidak nempel ya, memang masih agak jauh sedikit dari rongga, maaf masih jauh sedikit dari langit-langit mulut atas. Nah, dicontohkan oleh beliau dalam kitabnya ini ada gambar-gambarnya ya, yang mungkin kita perlu kita lihat. Benar-benar masih agak renggang ya, renggang dari langit-langit mulut bagian atas. Sedangkan jim tadi yaitu paling nempel, sedangkan sya sedikit renggang, sedangkan huruf ya itu sangat renggang. Wa taqaddama sababut tafriq bainaha wa bainal ya al-maddiyah kata beliau. Itu sudah dijelaskan ya, perbedaan ya antara ya yang bukan mat dan ya mat di halaman yang ke-41. Itu mungkin bisa kita lihat kembali ya. Di halaman 41 apa perbedaannya? Sedikit mungkin bagi yang tidak hadir kemarin bahwa pada dasarnya eh, huruf al-maddiyah ya, huruf al-maddiyah seperti alif ya atau waw atau ya sedikit ada perbedaannya. Kalau dia huruf alif ya al-maddiyah berarti lidahnya itu diratakan ya. Ba, ta, sa ya diratakan. Sedangkan huruf waw yang al-maddiyah itu lidahnya sedikit dinaikkan ya. Dinaikkan ke atas ya. Bu, tu, tu. Nah, sedangkan ya al-maddiyah ya pangkal tengah lidahnya yang dinaikkan. Bi, ti, si sudah ada ya. Dijelaskan dalam bab yang ada di halaman yang ke-41. Itu sudah ada ya, jelaskan oleh beliau. Pertama adalah meratakan, ketiga ada alif al-maddiyah, yang kedua adalah dengan mengangkat sedikit ya, sedikit pangkal lidah, ketiga menuturkan huruf waw al-maddiyah, dan sedikit mengangkat tengah lidah ketika menuturkan huruf ya al-maddiyah. Itu sedikit yang disampaikan oleh beliau ya tentang eh, makhraj makhraj huruf ya. Jadi pada dasarnya huruf ya itu bukan huruf yang sulit ya, bukan huruf yang sulit sehingga ulama-ulama kita pun tidak banyak yang
menjelaskan tentang huruf ya ini. Artinya dia bagian dari huruf yang tidak terlalu berat, tidak seperti huruf-huruf tebal ya, yang kategori huruf berat. مقارنة بين مخارج الجيم والشين والياء غير المادية ya. Kalau di sini muqaran itu artinya perbandingan ya, makhraj antara huruf ya, huruf jim, huruf shin yang bukan mad. Sebenarnya ini ada suaranya ya, cuma karena kita tidak tidak ada videonya secara langsung, nggak tahu kalau di ada nggak, bisa dibunyikan nggak ya? Saja Amel bisa dibunyikan nggak perbedaan yang disampaikan oleh beliau? Tapi di sini nggak ada audio sepertinya ya Ustadz. Sebentar saya cari dulu ya Ustadz. Kalau ada nanti kita ini nyalakan Ustadz. Nah, ya, nggak ada audio, itu kan ada apanya, ya, barcode-nya kelihatannya ya. Cuma saya sudah lihat sih di di YouTube untuk beliau, ya seperti itu ya, seperti gambar ini. Artinya kalau huruf kalau huruf yang berkaitan huruf jim itu, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, huruf eh, jim itu melekat ya, melekat di eh, apa namanya bagian mulut ya, langit-langit mulut atas. Sedangkan huruf sya itu tidak sampai melekat atau agak berjarak. Sedangkan huruf eh, ya itu agak jauh ya, agak jauh dari langit-langit mulut atas. Ya, ya yu bai. Ya, ya yu bai. Yang penting jangan di ujung lidah, dia harus di tengah lidah. Ada sih disampaikan oleh beliau ya. Tapi di sini juga nggak dapat kita audionya seperti apa. Khair itu mungkin yang sedikit perbedaan ya, yang paling menonjol yang perlu untuk kita jelaskan pada murid-murid kita tentang huruf atau makharij huruf, al-huruf, al-ya, wal-jim, wal-shin. Berikutnya adalah sedikit lagi mungkin ya. مخرج الضاد 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 makhraj huruf do ya, yang disampaikan oleh beliau adalah hafatul lisan ma'a ma yujawiruha minal atrasil ulya. Hafa itu ada tepi ya, tepi lidah, ma'a ma yujawiruha beserta gigi geraham ya, gigi geraham yang bagian atas maksudnya, ma'atrasi al-ulya yang terletak di sebelah. Jadi tepi lidah itu nempel dengan gigi geraham bagian atas. Itu dia makhraj dari huruf do ya. Nah, jangan sampai huruf do itu tadi adalah dari atraful lisan. Jangan sampai dia di ujung lidah. Karena dia bukan ujung lidah. Dia tepi lidah, bisa sebelah kanan atau sebelah kiri, atau bisa juga dua-duanya. Tergantung kebiasaan kita dalam menuturkannya. Ada yang biasanya sebelah kanan saja, ada yang sebelah kiri saja, dan ada juga yang bisa dua-duanya. Do, di, du. Ya. Yang pertama, mantiqatu talamus min ghairi daghtin. Area sentuhan tanpa tekanan. Ada huruf, ada dibuatnya yang berwarna kuning ya. Berwarna kuning. Itu area yang ketika kita menyentuhnya tidak boleh tekan ya. Do, jangan ditekan ke depan. Do, di, jangan ya.
Jadi kalau do berarti kita tekan lidah kita menuju gigi yang di bawah. Padahal ujung lidah itu tetap harus berada di bagian belakang gigi kita ya. Jadi ujung lidah kita tetap harus berada di bagian belakang gigi seri bawah. Jangan sampai dia berada di atasnya ya. Kalau di atas nanti berarti huruf do itu akan berubah menjadi huruf do, di, du. Do, di, du. Jadi ujung lidahnya benar-benar berada di belakang gigi kita. Gitu. Itu juga area yang tidak boleh kata beliau untuk ditekan. Sedangkan warna satu lagi adalah mantiqatu ad-dhaghti wal ingka ya, area yang ada penekanan dan sandaran ya. Jadi ada dua ya. Ada yang ditekan, ada yang tidak. Area yang ditekan itu adalah pinggir ya, pinggir kanan atau kiri dari lidah kita. Bo, 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 di. Nah, jadi memang ditekan, sedangkan ke depan itu bukan area yang ditekan. Coba kita lihat yang berikutnya adalah al-hayzal ladzi tashghalahu ad-dad min hafatay lisan. Area tepi lidah yang tashgol yang kita fungsikan ya atau yang kita uh, fungsikan ketika menuturkan huruf dot tadi ya. Area yang difungsikan itu pertama adalah adana al-hafah, tepi ujung lidah. Tepi ujung lidah, bukan ujung lidahnya ya, tapi tepinya ya, sedikit ke ujung lidah, tapi tidak sampai ujung lidah ya. Do, do. Nah, yang kedua adalah aqsal hafah, tepi pangkal lidah. Tepi ujung lidah dan tepi pangkal lidah. Nah, itu yang perlu untuk ya ditekan ya supaya bisa menuturkan huruf do dengan benar. Yang berwarna kuning adalah mantiqatut talamus. Seperti tadi ya, mantiqatut talamus. Artinya area yang tidak boleh ditekan. Hanya sedikit sentuhan saja. Do, do, ya seperti itu ya. Nah, sedangkan berwarna hijau ya, berwarna hijau itulah mantiqatut dhaghti wal inka. Artinya adalah area yang perlu tekanan dan sandaran. Nah, disitulah kita tekan ke arah gigi geraham atas supaya menghasilkan huruf do yang benar. Ada beberapa mungkin yang perlu untuk kita perhatikan dalam huruf do ya. Pertama adalah tidak adanya yang biasanya kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita mengkol-kolahkan huruf do ya. Ghai ya di mana ya? Contohnya mungkin yang dikol-kolahkan ya. Eh, apa ya? Wa Wayaqbiduna ya. Wayaqbiduna ya. Sebenarnya dia tidak boleh dikol-kolahkan ya. Atau mungkin ada di antara murid-murid yang sunni. Yang kedua, tidak ditolakkan. Artinya tidak ada dipanjangkan suaranya. Atau juga banyak di antara murid-murid kita yang tidak melakukan seperti itu. Nah, sebagiannya huruf do itu ketika dia sukun itu benar-benar harus ditolakkan. Atau ketika dia tadi berharokat bertasydid. Nah, maka semua huruf itu pada dasarnya akan kelihatan makharijul hurufnya atau sifatul hurufnya itu ketika dia berbaris mati ya atau berbaris sukun atau ketika dia
bertasydid, akan kelihatan. Tafasyinya sya itu akan kelihatan ketika dia berharokah sukun ya, atau berharokah tasydid. Minasya, ada tafasyinya, ada ya penyebaran aliran suara ya di mulut kita itu ketika dia bertasydid. Begitu juga dengan